Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinasti Intan Sayakti, nomor absen 27, kelas 11 MIPA 2, SMA Negeri 7 Purworejo. Pada kesempatan ini, di sini saya akan menjelaskan salah satu profil dari pahlawan kita, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatera Bon di wilayah Padang pada tahun 1916. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Indische Vereniging. Organisasi Indische Vereniging yang kemudian berubah menjadi nama Perhimpunan Indonesia. Pada saat itu, di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922. Dan menjadi ketua pada tahun 1925. Berikut merupakan cuplikan dari pidato Muhammad Hatta saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang keempat tahun 1949 di Belanda. Hari Raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Setelah mengetahui bahwa Soekarno diasingkan ke Flores pada tahun 1933, aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Keluarga Muhammad Hatta.
Muhammad Hatta menikah dengan Rahmi Rahim pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Setelah 3 hari menikah, Muhammad Hatta dan Rahmi pindah ke Yogyakarta. Kemudian mereka dikaruniai 3 orang putri yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuriyah Hatta. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapat anugerah tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas pertama, yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.